morning, selamat datang di Morning Coffee bersama FJ. Saya sendiri Joshua Supit di episode yang ketiga dengan judul Hidup Harus Keren. Serius, hidup harus keren, kalau enggak ngebosenin banget. Ya, jadi bicara keren tuh banyak kriteria, tapi tentunya buat kita orang Kristen, orang percaya atau keluarga FLC, keren itu artinya hidup kita bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Keren itu artinya hidup kita punya konsep. Dan yang terlebih penting, keren yang dimaksud itu bukan hanya tentang bagaimana penampilan kita, apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani, dari orang lain kepada kita. Yes, itu semua penting. Kita juga harus bisa punya kehidupan yang menampilkan atau menjadi display yang enak dilihat. Tentunya keren artinya hidup kita nggak berantakan. Keren hidup kita nggak asal-asalan. Tapi keren yang dimaksud di sini di episode ini artinya hidup kita, Anda dan saya, hidup yang punya tujuan. Yes, sekali lagi saya katakan tujuan. Saya Joshua Supit dengan perjalanan kehidupan sampai hari ini dengan semua kepercayaan yang Tuhan titipkan dan tentunya juga dengan hal-hal yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari, saya punya tujuan. Buat kita orang Kristen adalah kehormatan. Karena tentunya setiap kita bisa mengerti, bisa percaya bahwa tujuan kita dalam kehidupan ini tidak ada yang lain. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sebagai pemilik kehidupan, sebagai yang punya semuanya, tentunya membuat kita akan lebih mudah untuk sadar dan terus mengingat hidup kita bukan tanpa alasan. Orang Kristen, orang percaya, apalagi kita murid Yesus gereja lokal, kita harus selalu bisa hidup dalam sebuah alasan. Dan selalu menjadi alasan terbaik kita. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Apapun profesi, apapun aktivitas, apapun tanggung jawab, apapun hal-hal yang lagi kita kerjakan, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan, milikilah tujuan yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Salah satu yang penting untuk menyenangkan hati Tuhan adalah jangan melanggar, jangan melawan kehendaknya. Bukan hal yang mudah buat kita di tengah-tengah dunia ini dengan kehidupan keseharian kita, siapapun kita, jangankan di luar, kadang-kadang untuk hidup terus dalam kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam rumah sendiri aja nggak gampang, benar ya? Seringkali salah satu penilaian terbaik adalah bagaimana cara kita mengurus diri kita. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, orang percaya punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jika kita mau percaya, juga setia melakukannya apapun di kehidupan kita untuk sampai ke sana. Maka jangan kaget, hidup kita bukan hanya menyenangkan, bukan hanya enak, tapi keren. Yes, sekali lagi, keren. Orang bukan hanya akan melihat, tapi hidupmu akan menginspirasi, hidupmu akan men-trigger, akan menstimulus, membuat orang tuh bisa terangsang untuk melihat bahwa hidup Anda gak ngebosenin, hidup Anda keren. Kenapa? Karena bukan hanya positif, tapi memang Anda melakukan yang benar. Fokus Anda gak hanya tentang diri Anda. Peperangan kita di kehidupan hari ini dengan tentunya internet, sosmed, digital membuat kita akan hidup semakin narsis. Ya, semakin fokus hanya tentang diri sendiri. Ini termasuk saya yang ngomong juga. Nggak mudah. Itu perlu pengelolaan. Itu perlu yang namanya bayar harga, denger-dengeran, siap ditegur, siap dinasihati. Supaya apa? Jalan hidup kita hari-harinya nggak melenceng. Tapi bisa konsisten di arahnya yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Dan seperti dia, Alkitab katakan dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Hal yang sama buat kita. Pelayanan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di gereja, tapi pelayanan tentang setiap aspek hidup, karakter hidup kita. Dimanapun kita berada, bisa gak dirasakan, bisa gak dinikmati, bisa gak dimengerti sama orang lain, bahwa yes, dia FJ, Joshua Supit, hidup emang gak buat dirinya sendiri. Hebat dengan hal-hal yang mungkin dipercayakan atau hal-hal yang dia bisa miliki, tapi dia juga belajar nggak hidup buat dia, tapi juga bagi orang lain, berbagi. Dan ini juga bukan hal yang mudah dan saya harus terus belajar. Bukan hanya belajar, tapi
membuktikan, ada action. Yes, itu sebabnya kehormatan buat saya kalau setiap minggu sampai hari ini masih bisa ketemu dengan Anda semua di Morning Coffee ini. Karena saya berharap lewat Morning Coffee with FJ ini ada hal-hal setiap minggunya yang baru yang Anda terima. Termasuk hari ini dengan judul Hidup Harus Keren. Kalau enggak, ngebosenin deh. Coba bertanya sekarang dimanapun Anda berada, hidupmu keren enggak? Berfungsi enggak? Memberi pengaruh nggak? Memberi dampak nggak? Menginspirasi nggak? Ada nggak orang lain yang penasaran dengan hidup Anda? Atau jangan-jangan kita dilihatnya hidup kita ya begitu-gitu aja, stagnan, statis, di comfort zone. Ya jangan juga, makanya ngebosenin. Kalau nggak mau bosen ya harus berani terima tantangan, harus ambil resiko dong. Betul nggak sih? Ya belajar, berdiskusi, bertanya, minta feedback supaya kita juga bisa lihat hidup kita sejauh ini sampai ya Oktober ya kita udah mau selesai. Masuk ke November dan di penghujung tahun. Gimana hidup kita? Kita bisa menilai dengan jujur nggak kehidupan kita sendiri? Alkitab bilang apa? 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17 bilang begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nggak gampang kan? Seberapa sering kadang-kadang kita orang Kristen, orang percaya, rajin kerja, bahkan pelayanan. Kita juga bisa menemukan kehidupan kita ada di waktu kebodohan kita. Maksudnya apa? Ada momen kita keras kepala. Ada momen kita nggak patuh, nggak peka suara Roh Kudus. Kita malah pilih yang nggak bagus. Kita malah pilih ketidakbenaran. Ya kita pikir ini kecil kok, nggak ada dosa kecil, dosa besar. Selama kehidupan kita tahu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi momen waktu yang sedih sebenarnya buat kita. Kenapa? Kita melenceng dari tujuan. Dan jika itu terjadi, artinya yang lagi tidur, yang lagi berbaring, lagi stay di hati, di pikiran kita adalah yang negatif, yang gak bener. Ayo lawan. Pakai Morning Coffee momen ini gak lama untuk Anda bisa mendengar, terbuka, fragile, bukan hanya mendengar atau mencari apa yang salah, yang gak sesuai yang saya omongin hari ini, tapi koreksi dirimu. Saya juga punya waktu untuk mengkoreksi diri saya. Saya juga mengizinkan beberapa orang di kehidupan saya untuk bisa bebas ngomong apa adanya tentang saya. Karena sometimes kita perlu orang lain, sometimes kita perlu even keluarga sendiri diizinkan untuk bicara tentang diri kita. So kita juga harus punya keberanian kalau kita ditegur, dinasihati. Atau ada orang-orang, even keluarga sendiri berkata hal-hal yang mungkin gak mau kita dengar. Jangan-jangan kita emang keras kepala, bebal. Dan bertobat, berubah. Jika demikian, maka kita akan melihat hidup kita atraktif, menarik. Kenapa? Karena kita akan coba melakukan sesuatu yang baru, perbaikan, move on, dinamis. Ya, saya sebagai gembala gereja Forward Living Church, gereja FLC di bawah naungan GBI, Gereja Bethel Indonesia. Visi gereja FLC adalah menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang memaksimalkan kehidupan dan terus mempengaruhi sesama. Alkitab nggak berhenti di situ. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17 bilang begini. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Dia, aku, Tuhan, kudus. Sebab ada tertulis juga, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Gereja FLC, teman-teman saya yang saya kasihi, listen. Dunia bukan hanya terus berjalan, 2023 bukan hanya akan berakhir dan kita akan menuju ke sana, tetapi listen. Dunia, Alkitab mencatat, tidak akan semakin lebih baik. Bukan hanya keadaan, peperangan, situasi, even politik apapun ya. Listen into your heart. Dengarkan suara hatimu, yaitu Roh Kudus yang bertakhta. Yang gak pernah berdiam. Roh Kudus very active. Dia sangat concern, peduli dengan kehidupan kita. Doa saya lewat Morning Coffee ini, kita semua sama-sama di pagi hari bisa antusias, semangat. Supaya perjalanan kehidupan iman kita bukan hanya hari ini, tapi menutup minggu ini. Gak melenceng kiri, gak melenceng kanan, tapi konsisten, stabil, ikut apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah titipkan di hidupmu. Jangan dilawan.
Bahkan kita bilang catat, yes, dia tidak memberikan roh ketakutan, dia berikan roh keberanian dan ketertiban. Tapi sometimes dalam hidup ini, di kedagingan aktivitas keseharian kita harus punya belajar mengembangkan spirit ketakutan. Artinya gini, takut untuk menyakiti hati Tuhan. Takut untuk mengecewakan Tuhan. Sederhananya gini, jangan bablas. Nggak ada kata terlambat. Jika Anda percaya, punya gereja lokal, punya small group, punya teman-teman yang seiman sebagai tubuh Kristus, pakai itu untuk membangun kehidupanmu supaya apa? Kagak runtuh, kagak hancur, tapi izinkan Tuhan yang hebat, yang menyayangi kita, yang memilih, memanggil, menetapkan kita. Izinkan dia sanggup berkarya di kehidupanmu, dimanapun Anda berada. Dia sanggup buktikan. Dia akan memberikan jawaban lebih daripada apa yang kau doakan, bahkan kau minta, karena mujizatnya terjadi setiap hari. Dia akan bangkitkan hidupmu, dia akan bangkitkan martabatmu, dia akan bangkitkan bahkan harapan-harapan. No, tidak ada yang mentok. Entah ke samping, ke atas atau ke bawah, dia Allah yang hebat, dia sanggup membuka jalan. Jika engkau percaya dan mau untuk melihat bahwa tujuan hidupmu yang terkeren, terculture adalah menyenangkan hati Tuhan. Makanya Yohanes 3, 20-21 berkata apa? Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, yes, yang benar. Siapa yang melakukan yang benar? Mumpung masih ada waktu di Morning Coffee ini, Anda bisa nikmati, dengar kita berinteraksi. At least yes, we build relationship as one family. Ayo dong, punya niat dong, hidup yang keren. Jangan ngebosenin. Gimana caranya? Ya tadi, lakukan yang benar. Karena ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. So ini bukan tentang berapa sering Anda ke gereja, seberapa rajin Anda di komsel, seberapa banyak jumlah pelayanan yang Anda lakukan. No. Karena Alkitab Matius 7 juga bilang kan, ingat dong 21 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, oh my God, Tuhan akan berterus terang. So, friends, family, jangan sepelein Tuhan, jangan downgrade kehormatan Tuhan. Demi kedagingan, demi apa yang lagi kita lihat dengan mata jasmani, yang mau kita cicipin, yang mau kita kayaknya kalau nggak lakukan ini nggak hype, kalau nggak ikut ini kayaknya ketinggalan. Ini kalau saya di sini terus nggak populer. No. Hidup Anda keren bukan karena Anda mengikuti kedagingan. Hidup Anda keren bukan karena kebanyakan orang yang sedang dilakukan. No, hidup Anda akan keren kalau Anda hidup di dalam terang Tuhan. Melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran sama Roh Kudus. Anda pasti keren. Kenapa? Karena hidup Anda nggak kembali hanya kepada Anda. Hidup Anda akan keluar dari kehidupan kita. Ada yang keluar memberkati, membangun, memulihkan. Dan membawa orang lain, bahkan memimpin orang lain kepada Yesus. Dunia ini, hidup dan keluarga semua ini, even diri kita, selalu perlu Yesus lebih daripada sebelum-sebelumnya. So, hari ini, ayo dong, antusias, semangat menjadi keren. Jangan ngebosenin, sebabnya jangan ikut dunia, jangan pilih kegelapan. Itu cuma sesaat, ngapain sih? Ayo fokus, bangkit. Connect lagi terhadap gereja lokalmu, connect lagi kepada teman-teman seimanmu. Saling bantu, mengingatkan, mendoakan. Renungi firman sama-sama. Gereja tuh keren. Gereja tuh fun. Gereja tuh seru. Gereja tuh memberi dampak, pengaruh. Yes, Anda akan merasa hidup Anda akan terhormat. Why? Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bukan hanya soal kuat, gagah. No. Tapi tentang wisdom. Tentang hikmat, tentang kebijaksanaan, tentang kebajikan. We need Jesus, we need Himself, we need the gospel, we need kabar baik itu. So hari ini teman-teman, family, keluarga FLC atau siapapun Anda, I love you so much, we love you so much. Di Morning Coffee ini miliki 3 hal untuk hidup Anda menjadi keren dan tidak membosankan. Yang pertama, punya kerinduan.
Penting banget, serius. Orang kalau udah gak punya kerinduan, gak punya keinginan, bubar deh. Gak ada fokus lagi. Antusiasmenya gak ada yang men-trigger dia. Itu sebabnya ya hidupnya hanya stagnan. Pengulangan, betul. Gak salah dengan pengulangan, semua kesuksesan melewati banyak pengulangan. Tapi yang saya maksud adalah menghargai di mana Alkitab berkata rahmatku baru setiap hari. Kasih karuniaku, artinya gini, gak bisa hidup tanpa firman. Orang benar hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau gak pernah baca Alkitab, ogah-ogahan baca Alkitab, come on. Kita aja selalu mau terus untuk menjaga device, mobile phone kita baterainya gak habis. Kita fokus untuk di charge. Hey, how's about your spirit? Gimana spirit kamu? Right? So, jangan hanya jalani ini menurut logika, hidup ini hanya menurut logika, menurut batasan-batasan agenda dunia. Come on. Tapi hidup di dalam roh Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. So, number one, untuk hidup bisa keren, punya kerinduan. Kerinduan berfungsi, kerinduan untuk tetap dihormati, kerinduan bisa disiplin, kerinduan bisa setia, kerinduan bisa konsisten, kerinduan bisa ekstrema, melakukan lebih dari yang diminta. Kerinduan untuk bisa bantu orang lain. Kerinduan untuk bisa disukai, dihormati. Bisa punya teman, punya hobi, punya komunitas. Nggak ada yang salah, yang penting punya kerinduan. Dan doa saya dimulai semua kerinduan itu karena Anda mengasihi Tuhan lebih lagi. Bisa lebih lagi mengasihi Yesus. Karena Anda semakin mengenal, mengerti. Lewat perjalanan kehidupan iman dan ibadah Anda. Bahwa kita adalah gerejanya. Kita bergantung sungguh-sungguh hanya kepada Dia. Yang kedua, punya apa? Punya kemampuan berpikir. Yes. Use your thinking. About what? About sinful nature versus divine nature. Gunakan cara kamu berpikir, itu sebabnya berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Supaya engkau bisa memberi batasan dan kejelasan untuk melangkah dalam membuat keputusan antara kodrat ilahi dengan kodrat dosa. Makanya kita hidup dalam peperangan, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tapi kayaknya saya mesti have a coffee dulu. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan meleng, come on. Pakai gereja lokalmu untuk Anda berkembang, bertumbuh. Yes, habis itu activate. What? Your life. Seluruh perlengkapan senjata Allahmu untuk apa? Untuk hidupmu bisa dipakai Tuhan. Seperti domba di tengah-tengah serigala. So jangan kalah. Jangan terjebak, tertipu. No, jangan termanipulasi dengan apapun. Terang Tuhan tuh hebat. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Use it. Gunakan hidupmu untuk apa? Menjadi garam dan terang. Jadi please, jangan kalah. Lawanlah si iblis. Roh Tuhan di dalam kita lebih besar daripada roh apapun. Dan yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita punya supaya hidup kita keren dan gak ngebosanin. Please, punya standar. Jangan ece-ece. Come on, grow up, berkembang. Tuhan mau hidup Anda bersinar menjadi bintangnya. Sombong gak boleh, jadi bintang, menjadi bersinar. Penuh kemuliaan, go ahead, jangan takut, do your best. Jangan setengah-setengah, jangan kebanyakan bimbang. Saya selalu jangan banyak nimbang-nimbang. Ambil momentum, ambil decision. Berhasil atau gagal itu belakangan. Itu sebabnya gunakan waktu yang ada dengan hati-hati, dengan bijak. Supaya apa? Supaya selalu punya waktu untuk apa? Berpikir, belajar, melakukan riset, meneliti. Dan akhirnya kita akan punya standar dong. Nggak sama aja, supaya apa? Belajar jangan kebanyakan nyalahin keadaan. Nyalahin keluarga, nyalahin pengalaman, nyalahin orang tua, nyalahin teman, nyalahin tempat kerja, nyalahin neighbors, whatever is that. Stop nyalahin siapapun. Engkau ada hari ini karena Tuhan Yesus. Dan Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Hidup kita semua punya masa depan. Jika engkau hari ini percaya lewat Morning Coffee ini, hidupmu istimewa, berharga, engkau adalah biji matanya Tuhan. No matter what, peperangan yang lagi terjadi apapun di luar sekitar kita. Tuhan tetap mau pakai hidupmu. Tapi saya lemah, tapi saya terbatas. Justru hari ini Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau lepaskan, Tuhan mau ampuni dosamu. Tuhan mau ingatkan engkau, berikan kau kekuatan untuk segera melakukan perubahan dari diri sendiri. Ada perbaikan. Nggak berhenti. Tapi it's okay. One at a time, day by day. Hidup serius. Bukan serius yang ngejenuhin, tapi serius kepada tujuan. Belajar mau menyenangkan hati Tuhan
lebih daripada apapun. So thank you again, senang bisa ketemu hari ini. Doa kami, Anda menikmati hari yang luar biasa, jalani akhir bulan ini sampai selesai dengan penuh kehormatan, dedikasikan lagi hidupmu di dalam Tuhan. Have a blessed day, dan izinkan saya berdoa buat Anda semua. Bapak, aku berdoa buat semua keluargaku, teman-temanku, Forward Living Church atau siapapun di Morning Coffee ini. Aku berdoa di dalam namamu Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka. Dalam perjalanan kehidupan iman kami menuju akhir bulan ini, kami tahu Engkau tetap pelindung kami. Kami mohon malaikat berkemah, menjaga, memagari kami. Supaya dalam perjalanan di akhir bulan bahkan menuju akhir tahun ini, kami tetap di jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, aku berdoa kuatkan kehidupan iman keluargaku, teman-temanku, gerejamu FLC. Supaya dalam perjalanan kehidupan kami semakin mengasihi-Mu. Semakin dengar-dengaran kebebalan, kesusahan, keras kepala, kami katakan sudah lepas, gak lagi nempel di hidup kami. Karena kami mau hidup kami keren, kami gak mau norak, kami mau culture, kami gak mau punya hidup yang membosankan. Tapi yang terutama, hidup kami jadi berkat, gak jadi batu sandungan. Kami bisa nikmati waktu-waktu yang ada, kami bisa menikmati pekerjaan, hobi, komunitas, bahkan setiap tantangan-tantangan. Aku berdoa Tuhan, Roh Kudus bantu semuanya supaya dikembalikan setiap waktu, hari dan minggu ini. Semuanya dengan penuh ucapan syukur. Aku lepaskan berkat di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu episode yang berikut. Tuhan memberkati.